Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal satu berita yang sekarang lagi ramai dibicarakan ya, yakni soal benarkah trading atau transaksi saham mulai tahun 2021 nanti itu akan kena bea materai ya. Jadi seperti kalau Anda beli sesuatu, terima kwitansi itu ada materainya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai cek faktanya satu per satu. Pertama kita cek peristiwa ya. Oh ya, dan jadi pertama kali saya mendengar soal transaksi saham bakal kena biaya ini dari CNBC ya. Jadi di sini ada beritanya transaksi saham bakal kena biaya materai sebesar Rp10.000. Dan setelah itu banyak berita-berita lain yang inti peristiwanya sama tapi judulnya beda-beda. Tapi kemudian nanti kita akan lihat dua sumber ya yang langsung dari pemerintah itu sendiri ya, yakni dari Kementerian Keuangan, kemenko.go.id dan juga dari dpr.go.id. Ya, di sini yang terkait ya ini cukup jelas judulnya dan di sini juga sama 7 poin penyesuaian pada RUU Bea Materai. Oke, sekarang kita cek lagi peristiwanya. Pada tanggal 3 September 2020 ya, 2 hari yang lalu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan rancangan undang-undang ke DPR RI untuk menggantikan UU nomor 23 tahun 1985 tentang Bea Materai ya. Nah, ini Anda bisa lihat undang-undangnya nomor 13 tahun 1985 bisa diperoleh dari hukumonline.com ya. Ini cukup lengkap dan cukup jelas dan di pasal 2 ini juga cukup jelas apa saja objek yang dikenakan oleh bea materai seperti itu. Nah, dan pada intinya adalah UU tahun 1985 tersebut itu hanya mengatur dokumen dalam bentuk fisik atau kertas, tapi belum mengatur dokumen elektronik. Jadi simpelnya begini, jika dulu hanya kwitansi fisik yang ditempel materai, maka nantinya kwitansi atau invoice elektronik itu juga ditempel materai elektronik. Contohnya, Anda bisa lihat ya, ini contoh kwitansi fisik yang mungkin Anda pernah buat atau Anda pernah terima. Anda bisa lihat di sini ada materainya, lalu di atas materainya itu ada tanda tangan, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ini adalah invoice kwitansi elektronik ya. Waktu itu saya sendiri beli sesuatu dari Tokopedia senilai 6 juta sekian, jadi nilainya cukup besar, seperti itu. Ya, tapi tidak ada biaya materai di sini, hanya ada ongkos kirim dan juga asuransi ya. Tapi ada stempel bahwa ini sudah lunas, seperti itu. Nah, jadi inilah yang kemudian disasar oleh Kementerian Keuangan. Seharusnya dokumen invoice seperti ini itu juga harus membayar biaya materai seperti itu. Oke, lalu apa hubungannya dengan saham? Nah, jadi ada tambahan objek yang dikenakan materai, yakni dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga. Surat berharga di sini ya termasuk saham ya. Dari mana informasi tersebut? Dari sini, dari dpr.go.id. Ya, jadi di apa namanya? Nah, ini dia di bagian ini. Jadi, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini selain itu ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga. Jadi, jika sebelumnya kita melakukan jual beli saham itu tidak dikenakan materai, maka mulai tahun 2021 nanti itu kena materai. Dalam hal ini materai elektronik, seperti itu. Dan setiap transaksi saham dengan nilai 5 juta atau lebih itu kena biaya materai 10.000. Dan jika ini disahkan, maka ini akan menjadi biaya tambahan bagi investor trader saham yang melakukan transaksi jual beli saham di luar komisi ya. Komisi ini untuk sekuritas. PPN ini adalah 10% dari komisi tersebut ya. Levy ini adalah pajak yang diberikan bukan untuk pemerintah langsung tapi untuk BEI, KSEI dan KPEI dan pajak penjualan. Selling tax, nah ini langsung untuk pemerintah sebesar 0,1% dan ditambah lagi materai seperti itu. Nah, the problem masalahnya ya. Transaksi jual beli saham itu berbeda dengan transaksi jual beli biasa karena bisa dilakukan berulang kali ya. Jadi
Ibaratnya kalau misalnya Anda beli handphone dari Tokopedia seperti itu, kalau Anda beli handphone dari Tokopedia, ya Anda belinya sekali itu saja. Jadi bayar materainya juga hanya satu kali, seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda transaksi jual beli saham, maka Anda bisa melakukan itu berulang kali. Saham yang sama bisa diperjualbelikan berulang kali dalam waktu katakanlah 1 bulan, 2 bulan atau seterusnya. Kalau demikian, maka biaya yang ditotal menjadi jauh lebih besar. Nah, jadi apakah ini adil jika seperti itu gitu ya? Dan kemudian masih belum jelas siapa yang dikenakan bea. Apakah pihak pembeli atau penjual saham atau justru dua-duanya? Ini masih belum jelas. Dan yang ketiga, jika batas nilai transaksinya hanya 5 juta rupiah, maka itu melanggar rasa keadilan. Karena dalam hal ini orang jual saham 5 juta, biaya materainya sama dengan orang lain yang jual saham katakanlah 400 juta rupiah. Jadi sebaiknya batasnya lebih tinggi atau bea materainya ini dibuat sama dengan selling tax, yakni sekian persen dari nilai transaksinya. Jadi penjelasannya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa kalau kita jual sebuah saham ya, saya tidak akan nyebut sahamnya apa di sini, harganya misalnya katakanlah Rp955 dan jumlah lembar sahamnya 420.000 lembar ya, atau ini 4.200 lot. Nilai penjualannya Rp401.100.000. Lalu ada komisi untuk pihak sekuritas, value added tax PPN ya, ini adalah 10% dari komisi itu tadi. Selling tax ini adalah 0,1% dari nilai penjualannya, dan levy yang tadi untuk BEI, KSEI, KPEI sebesar Rp160.000. Jadi totalnya cukup besar. Ini jika ini dijumlah semua itu sekitar Rp1.200.000. Ya, sehingga jumlah bersih yang diterima oleh orang yang menjual saham ini ya nggak 400 juta, melainkan hanya 399 juta. Jadi biaya yang dibayarkan itu totalnya itu mencapai 1.200.000 ya. Ini kalau misalnya kita anggap total biayanya adalah 0,3% dari nilai penjualannya yang 400 juta sekian tadi. Nah, tapi kalau misalnya kita ada investor lain ya menjual saham juga dan nilai penjualannya nggak 400 juta, 5 juta ya. Fee-nya itu 0,3% juga. Berarti kan kalau yang 400 juta tadi fee-nya total 1.200.000, tapi kalau yang 5 juta fee-nya itu hanya Rp15.000. Tapi materainya sama-sama 10.000. Kalau misalnya yang 1.200.000 ditambah 10.000 ya nggak ngaruh, hanya nambah sedikit saja jadi 1.210.000. Tapi bagaimana dengan yang 15.000 ini? Jika dia ditambah 10.000 totalnya menjadi 25.000, menjadi sangat besar. Seperti itu. Jadi ini tidak adil menurut saya seperti itu. Sehingga implikasinya ke pasar modal ya. Bagi investor yang menengah ke atas, misalnya dengan nilai portofolio 1 miliar, bea materai ini ya relatif tidak terlalu jadi masalah ya. Karena tidak signifikan dibanding trading fee yang selama ini mereka bayar setiap dilakukan transaksi ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ini dari 1 kali transaksi penjualan saja itu biayanya lebih dari 1 juta rupiah. Ya ditambah materai 10.000 ya nggak ngaruh lah. Tapi beda ceritanya dengan investor dengan dana terbatas. Ya. Setiap kali dia jual saham 5 juta, 7 juta, 10.000, ya totalnya gede juga kan kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau ini disahkan, ini bisa menjadi penghambat bagi investor-investor pemula untuk masuk ke pasar saham. Kemudian, jika investor atau trader saham mengurangi transaksi saham karena hal ini, maka itu juga bisa merugikan pihak broker atau sekuritas. Jadi kesimpulannya ya, dan juga komentar saya adalah pengenaan bea materai untuk dokumen transaksi saham ini bisa diterima jika problem-problem yang tadi disebutkan ya, terutama terkait frekuensi transaksi. Ingat, jual beli saham itu beda dengan kalau misalnya Anda beli handphone, atau kalau Anda beli tanah, atau kalau Anda beli mobil. Anda beli handphone ya udah sekali aja, tapi kalau Anda jual beli saham itu bisa berkali-kali, sehingga biayanya menjadi mahal. Kemudian juga terkait prinsip rasa keadilan ya, terkait itu tadi, masa orang jual saham 400 juta disamain dengan orang jual 5 juta, jadi ini tidak adil seperti itu. Nah, jadi ini bisa diterima kalau masalah itu diatasi terlebih dahulu ya. Dan ini kan memang masih draft ya, jadi masih bisa ada penyesuaian dan seterusnya. Tapi jika problem di atas tidak diatasi ya, maka saya pribadi ya, Teguh Hidayat, saya pribadi menolak RUU ini karena bisa menghambat perkembangan industri pasar keuangan. Karena sebenarnya ya ini tadi kan disebutkan di awal ya, di sini dokumen transaksi surat berharga, jadi nggak hanya saham,
Tidak hanya saham ya, bisa obligasi, bisa transaksi berjangka dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa menghambat perkembangan industri pasar keuangan. Dan bagaimana dengan komentar Anda sendiri ya, silakan tulis melalui kolom komentar di bawah ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan lupa subscribe untuk video seminar, konsultasi saham, dan buku kumpulan analisis saham pilihan. Anda bisa menghubungi www.teguhhidayat.com ya. Jadi misalnya di sini. Nah, di sini banyak artikel-artikel yang bisa Anda baca seperti itu. Dan untuk kalau misalnya Anda pengen lihat video seminar ya, secara online ini juga bisa Anda lihat informasinya di sini. Untuk informasi produk-produk yang kami tawarkan bisa menghubungi nomor telepon berikut ya, atas nama Ibu Yanti dan juga Ibu Nuri. Oke? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.